persilahkan kepada narasumber untuk menyampaikan materinya terkait dengan penatausahaan pajak-pajak dan juga penyusunan laporan BOS tahun 2022. Bapak-bapak, kami silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Manajer BOS. Kita kembali. Saya langsung saja karena tadi sudah ada pembukaan dari Pak Kadis, Pak Kabit tadi. Dari saat ini tentang penatausahaan keuangan perpajakan dana BOS, benar yang disampaikan Pak Yuharis bahwa ini berangkat dari evaluasi kami dari teman-teman di Irman 2 melihat banyak perlu diperbaiki ya, bukan salah ya, perlu diperbaiki. Dengan kata lain perlu disempurnakan lagi ya. Disempurnakan. Tapi secara umum laporan dari teman-teman dana BOS itu sendiri baik ya, baik secara umum. Tapi ini dihitung secara keseluruhan ya, cukup baik. Sehingga teman-teman dari BPK juga yang turun kemarin melihat laporan kami. Jadi BPK itu sebenarnya tidak akan turun secara keseluruhan kalau kami tidak turun. Jadi kami biasa turun dulu, mereka lihat laporan kami. Kalau sudah memadai hasilnya, mereka tidak terlalu masif lagi untuk masuk di wilayah-wilayah pemeriksaan dana BOS, termasuk juga pekerjaan fisik ya. Seperti ya dak fisik ya, dak fisik itu kan saya juga yang turun periksa ya, alhamdulillah teman-teman dari BPK masih koordinasi dengan kami untuk pemeriksaan dak fisik ya, dak fisik sekolah. Baik, dasar hukumnya segala sesuatu ini kita harus merujuk ke dasar hukumnya. Ini peraturan Menteri Pendidikan ya, udah RPZ nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk teknis, pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, bantuan sekolah dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Lanjut. Kasih. Jadi dana BOS ini saya kira teman-teman dari dinas pendidikan ini sudah terlatih sekali, paham sekali tentang Permendikbud-Ristek ya nomor 2 tahun 2022 ini tentang pembeda apakah itu BOS reguler, apa itu BOS kinerja. Tapi kuncinya adalah untuk reguler itu untuk kebutuhan belanja seluruh peserta didik, ya, kebutuhan kegiatan ya, peserta didik. Kalau kinerja, selain kinerja baik, yang kedua juga berprestasi dan ditetapkan sebagai program sekolah penggerak. Jadi kalau ibu bapak ke depan ini ingin memperoleh dana BOS kinerja, maka prinsipnya ada 3 ya. Pertama berprestasi, yang kedua kinerja baik. Kinerja baik kan banyak tolak ukur ya, dari pimpinan, dari dinas sampai di level pemeriksaan. Jadi itu yang membedakan tentang BOS reguler dan BOS kinerja. Ya, syaratnya saya kira sudah dipenuhi, dinas tidak jatuh, itulah BOS. Selanjutnya penyaluran next. Penyaluran sekarang sudah di tahap 1 ya. Tahap 1, next. Kita masuk di latar belakang. Jadi dana BOS ini merupakan APBN, belanja APBN untuk operasional sekolah. Sehingga untuk perpajakannya BOS ini diatur di peraturan Menteri Keuangan nomor 231 tahun 2019. Next. Jadi kewajiban perpajakan bendahara nanti saya persingkat saja, kita diskusi lebih banyak supaya lebih praktikal ya, lebih
lebih praktis bahwa kewajiban bendahara adalah pendaftaran, ya, pemotongan, setor dan lapor. Ya, mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ya, jika instansi itu menjadi sendiri. Kalau ingin NPWP nanti dibagikan di grup ya. Selanjutnya ketentuan secara umum tentang pemotongan memungut, ya, melaporkan tentang pajak penghasilan itu sendiri. Kalau di BOS dana BOS itu kan dia PPh pasal 21 ya, pasal 23. Jadi untuk PPh ya, kalau untuk PPN yang disebutkan Pak Yuharis tadi bahwa untuk belanja makan minum nanti, makan minum itu sudah masuk pajak daerah. Sedangkan PPh-nya masih kembali ke ketentuan tadi, NPWP 2%, dan non NPWP 4%. Gitu. Next lagi. Jadi saya beri contoh ya, pembelian barang atau jasa bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto ya. Peredaran bruto itu berarti perolehan hasil yang dari perusahaan atau jasa. Ya. Kalau dia pembelian dari wajib pajak dan kriteria pasal PP ya 23 tahun 2018, bendahara dana BOS wajib memotong PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 0,5%. Apa maksudnya ini? Kalau kita belanja ke suatu toko atau warung ya, di mana warung itu pendapatan brutonya dia di bawah dari 4,8 miliar, maka dia tergolong UMKM. Nah, kalau wajib pajaknya bisa dikenakan 0,5%. Artinya apa, nanti ada penjelasan di bawah. Kenapa ini 0,5%? Karena ada penjelasan di selanjutnya. Jadi tolong direkam bahwa kenapa harus 0,5%. Yang kedua, syarat wajib pajak kalau menyetor surat keterangan. Jika tidak 1,5%. Jadi kalau dia kategori UMKM, usaha mikro kecil menengah, maka dia harus ada surat keterangan dari Dirjen Pajak di KKPE, ya. Dirjen Pajak yang di sana bahwa dia adalah kriteria wajib pajak yang pasal 23 PP 23 2018. Selanjutnya ada juga pajak penghasilan ya, pajak penghasilan. Itu kalau yang pendapatannya di atas 60 juta 5%, di atas 0 sampai 60 juta 5%, di atas 60 juta sampai 220% itu pajak penghasilan. Jadi pemungutan pajak ya, bendahara dana BOS tidak memungut PPh pasal 22. Jadi bendahara dana BOS terus ya, bendahara dana BOS tidak memungut PPh pasal 22 atas pembelian kepada wajib pajak pada rekanan penjual pajak. Pada prinsipnya sebenarnya atas semua pembelian pajak wajib ya dipungut PPh. Atas semua pembelian barang wajib dipungut PPh pada prinsipnya. PPh pasal 22. Terdapat juga barang yang tidak dipungut pajak di PPh pasal 22. Pembayaran atas pembelian yang tidak dipungut pajak di PPh pasal 2, ketentuannya adalah jika jumlahnya paling banyak 2 juta. Dia termasuk PPh, dan bukan merupakan pembayaran dipecah ya. Atau pembelian dengan barang dari dana BOS ya. Jadi pembayaran, ada juga pembayaran yang sifatnya tidak dikenakan pajak ya. Tidak dikenakan PPh pasal 23.
ya penghasilan yang dibayar atau terungkap kepada bank, sewa dan lain-lain. Jadi ini tidak terkait dengan bos ya, kalau bahasannya. Kita lihat di pasal 23 lain. Jadi itu yang saya sebutkan, penghasilan sewa dan jasa. Kalau tidak memiliki NPWP 2% ya. Yang memiliki NPWP 2%, yang tidak memiliki 4%. Jadi ada kewajiban pemungutan PPN atas belanja. Atas belanja, ya di mana instansi pemerintah sebagai pemungut dan pemotong. Jadi tarif PPN lagi sekarang bukan 2% ya, sudah menjadi 4%. Jumlah paling banyak 2 miliar ya, termasuk PPN 2 juta sama. Jadi ada PPN pasal 22 tadi, ada pasal 23. Jadi yang sampai 2 juta itu tidak dikenakan PPN. Bisa dikenakan PPh 0,5, ada penjelasan. Itu pun kalau PKP atau non PKP. Pengusaha kena pajak dan pengusaha tidak kena pajak. Jadi ini butuh potongnya ya. Jadi ketika teman-teman dari APIP sendiri saya atau berdasarkan bukti potongnya, Bapak sudah sajikan dalam pertanggungjawaban. Lanjut, terus lagi. Nah, ini yang penting. Jadi belanja barang ya, di atas 2 juta berarti PPN ya. Kalau belanja barang di atas 2 juta berarti PPN. Jadi kalau non PKP, berarti non PKP pengusaha kena pajak ya. Apa sih syarat pengusaha tidak kena pajak? Itu tadi yang saya sebutkan tadi, dia bruto penghasilannya per tahun 4,8 miliar. Dia sesuai dengan PP 23 tadi 2018 ya. Jadi untuk PKP ya, jadi pengusaha kena pajak ini, kalau PKP pasti itu ada NPWP-nya. Kalau yang bukan PKP, itu ada NPWP-nya. Syarat menjadi non PKP, non pengusaha kena pajak menjadi PKP adalah meskipun dia punya pendapatan brutonya itu usahanya masih di bawah 4,8, tapi ketika dia daftar di Ditjen Pajak bisa di sebagai pengusaha kena pajak. Kiranya kalau perusahaan tersebut dia PKP, itu dia mendapat fasilitas yang dari perbankan, misalnya pinjaman dan lain-lain. Kalau perusahaan yang tidak punya yang non PKP, pasti saya yakin perbankan tidak akan memberikan fasilitas kredit atau apapun pada perusahaan itu. Jadi pertama di 2 juta tidak ada PPN-nya, non PKP tidak ada PPN-nya. Tapi ada PPN-nya Pak 0,5 kalau apa yang saya tadi? Kembali tadi. Terus. Jadi tidak gratis ya. Terus. Ya ini tadi. Ya, jadi itu sudah jelas. Jadi dana bos ini ditarik 0,5. Kenakan 0,5. Tapi kita lihat apakah dia, kalau dia non PKP pasti tidak punya NPWP. Atau dia NPWP belum tentu dia ada pengukuhannya sebagai PKP. Itu kata kuncinya. Lanjut. Nanti kita diskusi ya. Habis itu pasal 23 ya. NPWP, non NPWP sama ya. Berarti jasa juga ada kita 11 ya, jadi harus dikenakan lah. Banyak posisi di Simbos Alkas ini, dia posisi 10% ya di sistem itu. Tentu nanti tahun depan kita jumpa lagi, kita tagih mana 11% ya. Untuk itu nanti koordinasi sama tim bos itu bagaimana laporan itu antara sistem dengan yang Bapak buat dalam bentuk soft file itu harus diisi, harus kembali ke aturan kan sistemnya.
sistem yang dibangun kemarin di atas belum update sampai 100%. Padahal seharusnya karena ini PP Undang-Undang 7 tahun 2021 ya ikut gitu. Ternyata agak terlambat ya. Selanjutnya konstruksi juga begitu ya. PKP ada syaratnya. Ini regulasi yang baik. Nah, yang agak sering jadi diskusi panjang adalah belanja tenaga orang pribadi. Nah, ini regulasinya ya. Coba lanjut. Ini peraturan Dirjen Pajak nomor 16 tahun 2000. Itu tadi. Terus lagi. Ini. Jadi peraturan Dirjen 16 tahun 2016 yang sendiri tentang PPh pasal 21 atas upah tukar bangunan ya. Saya yakin Bapak Ibu ada biaya-biaya kantor yang kayak pembersihan, pengecetan, nanti di pengecetan atau biaya pembenaran lainnya ya yang ada di dalam RKS yang sudah disahkan itu ada tukang atau tenaga kerja ya. Jadi untuk pertanyaan kemudian apakah ini tergolong kita kenakan pajak atau tidak? Sebagian yang saya amati ada yang kenakan, ada tidak. Sebagian yang saya amati setelah saya monet kemarin kurang lebih 30 sekolah ya, 30 sekolah itu sendiri kenakan tidak sesuai ketentuan, tidak kenakan tidak sesuai ketentuan. Artinya apa? Kita harus lihat dulu posisinya terhadap yang bekerja ini apakah pegawai tidak tetap dari tenaga lepas atau bukan pegawai. Ini cuma lihat munculkan peraturan Dirjen itu yang saya kirim di grup bos. Ada satu lagi di mana? Gambar kan. Ini grup kita. Yang gambar Pak. Nanti saya Buku PPH. bukan Dirjen Pajak itu. Buku PPH? Yang buku PPH Pak? Bukan. Yang per 16 PJ? Nah itu deh. Yang per 16 PJ. Jadi itu regulasinya. Nah, dari regulasi itu yang ada, maka saya turunkan di sini. Apa definisi pegawai tetap ya, pegawai tidak tetap atau tidak tetap. Pegawai tidak tetap dari tetap tenaga kerja lepas. Sudah dibuka ya? Lagi dibuka Pak. Nah, itu definisinya di peraturan ini adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan ya, apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hasil bekerja, jumlah unit hasil bekerja dan yang dihasilkan suatu pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja, maka dasar pengenaan atau pemotongan PPh pasal 21 adalah jumlah penghasilan melebihi 450.000 per hari. Bisa ya? Sedikit Pak, lagi download. Oh, download. Selesai ambil. Artinya apa? Jika penghasilannya per hari, jika penghasilannya per hari di bawah 450.000, maka tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 21 per hari ya. Tukang, ya. Dan kalau ada tukang dapat tidak pekerjaan itu 450.000 per hari, sangat tidak ada ya. Mungkin tukang demo, tukang masak mungkin ada. Ya, kalau tukang itu saya kira tidak ada. Jadi coba ketik
Pegawai tidak lepas. Pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap. Mati ya. Tidak. Mati ya. Oh iya, gambar. Oh, gambar. Ada gambar ini. Jadi saya bagikan di regulasinya. Kemarin saya tadi. Jadi tidak melebihi 450.000 yang menerima upah, baik kita menerima upah harian, mingguan, upah satuan, atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatifnya yang diterima dalam 1 bulan kerja tidak melebihi 4.500.000. Ini kata-kata ini. Misalnya honor seorang tukang bangunan, ya, pembangunan sehari 100.000. Dia bekerja 30 hari dalam 1 bulan kerja. Maka honornya diterima, ya, pasti 3 juta ya. Berarti dasar pengenaan pajak ya 100.000 dikurangi 450.000. Berarti kan 0 ya. Jadi sehari atau 3 juta kurang 450 juta. Hampir 0 ya. Harus sebulan. PPH pasal 21 yang harus dipotong adalah 5% kali 0, berarti 0. Dia dikenakan. Nah, kita ke huruf B. Tolong coba B. Huruf B. Diperlakukan bukan pegawai. Adalah penerima penghasil, bukan pegawai, adalah orang selain pegawai tetap, ya. Jadi, selain di huruf A, selain pegawai tetap dan pegawai tetap atau tenaga kerja lepas. Apa maksudnya ini? Berarti kita diskusi ada orang aktivitas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah. Kan tukang perintah ya, perintah atau permintaan atas pemberi penghasilan. Dasar pengenaannya dan pemotongannya adalah PP pasal 21 juga. Aja pasal 21. Apabila tidak berkesinambungan. Apabila tidak berkesinambungan. Adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto. Persen berapa? Nanti kita masuk di Excel ya, cara perhitungan. Kita masuk di Excel. Jadi setelah ini. Berarti misalnya honor seorang tukang 100.000, berarti dasar pengenaan pajaknya 50% dikali 150.000 per hari. PPP-nya. PPH pasal 21 yang harus dipotong untuk tukang ber-NPP 5%. Tidak ber-NPP 5%. Maka per hari harus dikenakan Rp3.000 atau Rp2.500. Apa yang membedakan antara ini dan ini? Saya bertanya, kita sudah dilihat ya. Apa yang membedakan huruf A dan huruf B antara diperlakukan sebagai pegawai, dia pegawai lepas atau dia tidak. Ini dari penjelasan ini penjelasannya sangat jelas bahwa jadi ini yang penghasilannya syaratnya adalah penghasilannya 450.000 ya, lebih. Kalau ada golongan harian ya. Yang kedua juga kalau top juga sehari apa 100.000. Dia tidak dikenakan sama sekali. PPH masing-masing. Coba buka. Dari tadi di PTKP. PTKP. Terus ya. Masih tidak pendapatnya. Di bawah. Terus di atas ya. Terus di atas ya. Di atasnya. Terus lagi. Di atas. Itu deh. Dari sana. Jadi ini PTKP. Ini penghasilan.
Jadi tabel ini menunjukkan setiap tambahan tanggungan akan bertambah juga penghasilan tidak kena pajak. Kalau dalam satu tahun penghasilannya cuma 54 juta, pasti tidak dikenakan pajak. Itulah yang dimaksud dengan huruf A tadi. Kalau di huruf B tadi di bawah, terus pada bawah tadi. Jadi tidak hanya pemberi kerja saja. Jadi nanti kita ngobrol kan. Jadi yang membedakan adalah dia orang pribadi. Ini B. Dia bukan di huruf A, tapi ada imbal jasanya dan tidak berkesinambungan. Kalau pegawai tidak tetap, tapi dia mendapatkan penghasilan kalau dia bekerja dan tenaga harian lepas. Jadi bedanya A dan B karena dia tidak berkesinambungan. Yang kedua dia posisi antara A dan B, dia bukan penghasilannya selama 1 tahun itu tidak boleh lebih dari 54 juta rupiah. Jadi ini berkaitan dengan PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak. Jadi Bapak Ibu kalau mau mempekerjakan itu tukang ya, kalikan saja, pokoknya 100.000 per hari kali 20% berarti 50.000 per hari. PPh-nya yang NPWP 5% dikali 50.000 berarti 250 rupiah. Ya 250 rupiah, 2.500 per hari pajaknya. Kalau untuk terbangun nanti LPP berarti ya persen berarti 3.000 rupiah per hari. Coba munculkan Excelnya. Cara menghitung pajak ya. Banyak orang mau kali 11%. Jadi cara menghitung pajak itu dalam menentukan harga meskipun di SIPOS itu sendiri, SIPOS Alkas ya, di Alkas kalau sering kan Mas. Jadi perhitungan pajak pembelian dan pembayaran ya, biasanya Bapak bendahara ataupun tata usaha cara membeli suatu barang, apakah pertama apakah membeli laptop atau printer belum termasuk pajak? Ini harga HP 1 juta. Apakah Bapak menyusun itu saat sekarang ini belum termasuk pajak, saya namakan pajak? Atau 1 juta itu sudah termasuk pajak? Ya, maka perhitungannya ataupun 8 juta terima bersih, artinya pajak dia ini yang bayar toko lah kan gitu. Sekarang pertanyaan saya adalah pada saat menyusun pajak ini 11% kan pajak itu bukan berlaku 1 April ke atas ya 11 ya. Jadi Bapak Ibu yang belanja di bawah April ini ya masih berlaku 10%. Meskipun dibayar di bulan 4 tapi berlaku 10%. Karena kan dia berdasarkan transaksi bayarannya.
selama ini menyusun pembayaran ini 10 juta termasuk, belum termasuk atau apa? Sudah termasuk ya? Sudah termasuk, berarti kita ambil di hitungan B ya. Kalau dia sudah termasuk, maka sudah termasuk ya, yakin ya. Pokoknya ini 1 juta sudah termasuk PPN ya. Ada juga 1 juta, ada juga sebagian yang menyusut belum termasuk. Ada juga yang menghitung ya. Urusannya nih yang punya toko, yang penting uangku 1 juta. Ya toh, uangku 1 juta. Dia mau bayar pajak atau tidak? Kan tidak mungkin, kadang toko biasanya bawa. Tidak mau kasih kan bukti potong? Mana bukti potong? Yang masuk ke termasuk pajaknya. Makanya, jadi bagaimana perhitungannya ibu katakan sudah termasuk, maka kita harus buat skenario begini Bu, rumusnya. Skenario. Kita harus menghitung dulu DPP, dasar pengenaan pajak, misalnya 10 juta. Maka DPP-nya pasti 10%, 100% ya. PPN-nya misalnya masih 10 ya, 10 kemarin. Maka nilai PPN-nya adalah ini skenario yang di atas ya, belum termasuk pajak Pak. Saya susun kemarin. Kebetulan nanti saya akan melihat pajaknya nanti ibu-ibu. Sudah sesuai tidak? Nah, ya, transfer itu. Ya. Kalau teman mungkin lain pimpinan sih, saya masih di pajak. Maka harga termasuk PPN itu adalah 11 juta. Oke? Bagaimana pemungutannya? Pemungutannya pasti kalau PPN ya, PPN pasti 1 juta. Bagaimana kalau PPH? PPH yang ketentuan yang lainnya, PPH karena ini barang mewah kan pasti ada PPH ya. Laptop ya misalnya. Gimana ya PPH? PPH misalnya 1,5 ya. Maka dibayar dari bendahara itu berkali ini sesuai dengan rumus harga termasuk PPN dikurangi total pajak. Ini belum saya kan terbaca ya. Coba kasih pakai sel. Masih kelihatan sel. Pakai sel. Kenapa 9 juta? 850 ya. Ya, jadi rumusnya adalah harga termasuk harga termasuk PPN dengan pemungutan pajaknya. Ini kalau kita mau mengetahui berapa di skenario yang kedua, belum termasuk pajak. Ibu bayar 9 juta. 9 juta 850. Itu untuk belum termasuk PPN ya. 1 juta 9 juta, jadi ibu membayar 9 juta, bukan 10 juta. Belum termasuk PPN. Kalau 10 juta mau tambah lagi PPN berapa? Tapi ini kan kalau ada PPH-nya. Kalau tidak ada saya kasih hilang ya. Berapa sih yang harus dibayar selama PPH? Tadi tetap 10. Jadi kalau ini ada PPH. Tapi tadi disampaikan juga bahwa sudah termasuk PPN. Nah, sudah termasuk PPN. Maka kalau sudah termasuk PPN, jadi PPN-nya 9 juta ya, sudah termasuk PPN ini kan menurut saya, coba selnya 9 juta itu. Sel 9 juta. Masih sel? Belum.
Majukan masuk. Langsung majukan. Ya. Ini ketika kita sudah tetapkan 9 juta, maka perkaliannya adalah N25 ya. N25 dikali 100 dibagi 110. Berarti DPP-nya dasar pengenaan pajaknya adalah 8.180.000. Jadi harganya 9 juta sudah termasuk PPN ya. Itu sudah termasuk PPN. Itu skenario kedua. Ya, jadi memang kalau DPP tetap saja. Berarti kas yang keluar adalah 8.180.000 yang harus dibayar. Uangnya 8 juta karena 818 ini, karena ini ibu bilang sudah masuk PPN. Berarti bukti potongnya di mana? Kita sama siapa? Sama toko. Saya termasuk. Mana bukti potong pajak pembeliannya? Kalau dianggap sudah masuk. Kan kita minta, kami dari APIP ini kan minta mana bukti potong bayar beli laptop, ya kan? Masih ada bukti potong bayar laptop. Kalau sudah memang bayar pajak. Jadi nanti kita diskusi masalah ini ya, supaya tidak jadi. Ada juga akses yang bersih lah, ya toh pajak akuntabel toko. Tapi nanti ada bukti potong juga. Kita ada juga skenario begini. Kita harus tahu dulu DPP-nya. Nah, tentang hitungan borongan. Ya, ini ada juga pertanyaan tentang bagaimana menghitung yang upah harian. Harian, upah sehari, misalnya yang harus dikasih saya mungkin ya. Tetapi di hari ke-11, ya, ini berkaitan dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Apakah penghasilan itu selama 1 bulan itu lebih dari 4.500.000? Kalau tidak lebih dari 4.500.000, dia tidak kena PTKP. Tapi khusus PTKP dengan kategori A tadi, kategori A. Tapi kalau tukang masuk di kategori B, hari berapa? Kalau yang PP 5%, yang tidak melanggar PP 6%. Jadi itu kategorinya. Selanjutnya, rumus. Jadi ada juga nanti saya bagikan ini. Tapi ini PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak. Ada juga nanang, ada pemborongan dan harga satuan. Jadi saya sudah pasang dulu sehingga teman-teman bisa mengimplementasikan perhitungan ini. Dan ini saya bagikan sama teman-teman saya yang ada di Bandung yang saya nama bos sendiri, karena sebagian belum mengenal tentang pajak PTKP, PKP dan PKP. Demikian yang bisa saya sajikan. Dan ucapan bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dipandu oleh Sisa. Bukan pintu guys, buka pintu.